Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kelas 10 MA Plus Mandala Wangi. Perkenalkan, Bapak bernama Asep Dudi Badrudin. Kalian bisa panggil Bapak Pak Asep atau Pak Dudi atau Pak Badrudin. Bapak mengajar matematika kelas 10 di MA Plus Mandala Wangi. Untuk materi pertama, di pertemuan kita yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Pertama kita akan membahas pengertian nilai mutlak. Pengertian nilai mutlak. Tanda nilai mutlak itu disimbolkan dengan garis 2 di tepi suatu bilangan atau suatu bentuk aljabar. Notasinya ada 2 buah garis. Nah, di dalamnya yang di titik-titik itu ada bilangan atau suatu bentuk aljabar. Misalnya, nilai mutlak 3, nilai mutlak negatif 5, nilai mutlak X, nilai mutlak 2X tambah 1, dan sebagainya. Nilai mutlak suatu bilangan itu dapat kita artikan sebagai jarak antara bilangan tersebut dari titik 0 pada suatu garis bilangan. Dengan demikian, yang namanya jarak itu selalu bernilai positif. Misalnya, nilai mutlak 3 itu diartikan jarak angka 3 dari 0. Nah, bisa diperhatikan dalam garis bilangan, 0 ke angka 3 itu berjaraknya 3 satuan ya, dari 0, 1, 2, 3. Jadi jaraknya adalah 3. Sehingga nilai mutlak 3 itu sama dengan 3. Contoh yang lain, nilai mutlak 7 itu diartikan jarak angka 7 dari 0. Berarti ada 7 satuan ya, 7 langkah. Jadi nilai mutlak 7 itu sama dengan 7. Kemudian, nilai mutlak negatif 5. Itu berarti jarak angka negatif 5 itu dari 0. Nah, kita hitung jaraknya. Berapa langkah? 5 langkah ya, atau 5. Sehingga nilai mutlak dari negatif 5 itu sama dengan 5. Kemudian, nilai mutlak negatif 2. Itu diartikan jarak dari angka negatif 2, jarak angka negatif 2 itu dari 0. Sehingga jaraknya kan 2 ya. Nah, nilai mutlak negatif 2 itu sama dengan 2. Nah, nilai mutlak negatif 3 itu sama dengan 3. Nilai mutlak 7 itu sama dengan 7. Nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2. Nah, kalau kalian perhatikan, apabila bilangan di dalam nilai mutlak itu dia bernilai positif, contohnya di sana 3 dan 7, maka kita tuliskan lagi jaraknya itu juga sama, 3 dan 7. Nah, apabila di dalam si tanda mutlak itu bilangannya negatif, sana negatif 5 dan negatif 2, maka hasilnya menjadi bilangan positif. Nilai mutlak negatif 5 itu sama dengan 5, nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2. Maka nilai mutlak dari 13 itu sama dengan 13 karena dia positif. Kemudian nilai mutlak negatif 85 itu sama dengan 85, jadi positif. Nilai mutlak negatif 2021 itu sama dengan 2021. Kemudian nilai mutlak 2019 itu sama dengan 2019. Nah, perlu diingat bahwa karena jarak itu selalu positif, maka nilai mutlak selalu positif. Baiklah, perhatikan kembali. Nilai mutlak X sama dengan 3. Artinya apa? Kalau kita hubungkan dengan jarak, berapakah nilai X? Atau kita akan cari nih, berapa nilai X yang berjarak 3 dari 0. Nah, kalau kita perhatikan dari garis bilangan, yang berjarak 3 dari 0, itu yang ke sebelah kanan berarti kita bergerak 3 langkah sampai ke positif 3. Kemudian ke sebelah kiri, itu 3 langkah sampai ke negatif 3. Sehingga nilai mutlak X sama dengan 3, itu nilai X-nya, pertama X sama dengan negatif 3,
atau X sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk nilai mutlak X kurangi 2 sama dengan 4. Ini artinya berapakah nilai X yang berjarak 4 dari angka 2. Pak, saya ulangi. Nilai mutlak X kurangi 2 sama dengan 4. Itu berarti kita akan mencari berapa nilai X yang berjarak 4 dari angka 2. Sehingga dalam garis bilangan, kita mulai dari angka 2. Kalau berjarak 4 ke sebelah kanan, berarti 4 langkah bergerak ke kanan sampai di angka 6. Kemudian 4 langkah ke sebelah kiri, itu sampai di negatif 2. Sehingga X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 6. Nah, untuk mengeceknya benar nggak nilai mutlak X kurangi 2 itu sama dengan 4? Kita ganti nilai X-nya atau kita substitusikan nilai X yang tadi. Yang pertama, untuk X sama dengan negatif 2. Nah, nilai X-nya kita ganti. Sehingga tadinya nilai mutlak X kurangi 2, kita ganti X-nya jadi nilai mutlak negatif 2 kurang 2. Nah, kita ganti dengan negatif 2. Sehingga nilai mutlak negatif 2 dikurangi 2, itu sama dengan nilai mutlak negatif 2 kurangi 2 berapa? Negatif 4. Nah, nilai mutlak negatif 4 itu sama dengan 4. Yang kedua, untuk X sama dengan 6. Kita ganti nilai X-nya. Jadi, nilai mutlak 6 kurangi 2. 6 kurangi 2 itu sama dengan 4. Jadi, nilai mutlak 4. Nah, nilai mutlak 4 itu sama dengan 4. Oke, selanjutnya, nilai mutlak X tambah 3 sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah dulu menjadi bentuk yang tadi, yaitu bentuk yang dikurangi. Sehingga kita ubah menjadi nilai mutlak X dikurangi. Karena tadinya ditambah, kita ubah jadi kurang, maka tadi nilai 3 atau si angka 3 kita ubah jadi negatif 3. Sehingga bentuknya menjadi nilai mutlak X kurangi negatif 3 sama dengan 5. Nah, artinya ini berapa nilai X yang berjarak 5 dari angka negatif 3. Sehingga sekarang patokannya negatif 3. 5 langkah ke sebelah kanan dari garis bilangan dapat angka 2. Kemudian 5 langkah ke sebelah kiri itu dapat negatif 8. Sehingga jawabannya X sama dengan negatif 8 atau X sama dengan 2. Nah, kita cek juga ya. Kita substitusikan nilai X apakah jawabannya benar. Nah, kita ganti yang pertama dengan negatif 8. Negatif 8 ditambah 3 itu sama dengan negatif 5. Sehingga nilai mutlak negatif 8 tambah 3 itu sama dengan nilai mutlak negatif 5. Berapa nilai mutlak negatif 5? Sama dengan 5. Kemudian yang kedua, X sama dengan 2. Kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaan soal atau ke soal yang di atas. Menjadi nilai mutlak 2 ditambah 3 itu sama dengan nilai mutlak 5 sama dengan 5. Benar ya? Nah, sekarang bagaimana kalau posisi si X-nya itu ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri? Contohnya, nilai mutlak 6 kurangi X sama dengan 3. Nah, boleh kita kalikan si nilai mutlak itu dengan negatif. Sehingga nilai mutlak dari negatif dikalikan 6 kurangi X itu sama dengan 3. Kita kalikan ya, negatifnya negatif kali 6 jadi negatif 6. Kemudian negatif kali negatif jadi ditambah ya, jadi positif X. Sehingga menjadi nilai mutlak negatif 6 ditambah X sama dengan 3. Nah, kita bisa tukar ya. X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga menjadi nilai mutlak X kurangi 6 sama dengan 3. Artinya di sini kita akan mencari nilai X yang berjarak 3 dari 6. Nah, dari 6 perhatikan di garis bilangan. Itu jarak 3 ke sebelah kanan 9, ke sebelah kiri 3. Sehingga jawabannya X sama dengan 3 atau X sama dengan 9. Nah, kita cek ke soal yang di atas. Kita ganti nilai X-nya dengan 3 menjadi nilai mutlak 6 kurangi 3 itu sama dengan nilai mutlak 3. Nilai mutlak 3 itu sama dengan 3. Untuk X yang 9 kita sama substitusikan ke soal yang di atas. Menjadi nilai mutlak 6 kurangi 9 sama dengan 6 kurangi 9 berapa?
ya, nilai mutlak negatif 3. Berapa nilai mutlak negatif 3? 3. Anak-anakku sekalian, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah mengenai definisi nilai mutlak. Ini sangat penting untuk dipahami. Begini definisinya. Nilai mutlak X itu sama dengan X. Saya ulangi, nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Artinya, kalau di dalam tanda nilai mutlak itu suatu bilangan X di mana X-nya lebih dari sama dengan 0, artinya X-nya itu bilangan positif atau 0. Nah, kalau di dalam tanda mutlaknya itu bilangan positif atau 0, maka nilai mutlak X sama dengan X. Nah, yang kedua, nilai mutlak X itu sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, jika di dalam tanda nilai mutlak itu bilangannya negatif, maka nilai mutlak X-nya itu sama dengan negatif X. Nah, ini contohnya. Nilai mutlak 7 itu sama dengan 7. Kenapa? Karena di dalam nilai mutlaknya kan angka 7 ya. Angka 7 positif. Sehingga hasilnya 7. Tidak usah diubah apa-apa. Nah, yang kedua, nilai mutlak negatif 7 sama dengan, nah kalau di sana lihat di tanda mutlaknya, tanda nilai mutlaknya angkanya angka negatif, negatif 7. Karena negatif 7 kurang dari 0, sehingga hasilnya adalah menjadi negatif dari negatif 7. Negatif kali negatif positif, sehingga hasilnya sama dengan positif 7. Kemudian, nilai mutlak 2x ditambah 6. Menurut definisi nilai mutlak, yang pertama kita tidak usah ubah, tetap 2x tambah 6. Ini jika 2x tambah 6 lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua, nilai negatifnya yaitu negatif dari 2x tambah 6. Nah, kita bisa kalikan. Negatif kali 2x jadi min 2x. Negatif kali positif jadi dikurang ya. 6. Jadi sama dengan min 2x dikurang 6. Ini jika 2x tambah 6-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Nah, agar kalian lebih memahami lagi mengenai konsep dasar nilai mutlak itu, silahkan di sini ada 5 soal kalian kerjakan di buku latihan kalian. Ya, selamat mengerjakan. Jangan lupa nanti hasilnya kalian foto ya, kemudian japrikan atau dijaprikan saja ke nomor WA Pak Asep. Nah, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari konsep dasar nilai mutlak. Kalau belum paham, silakan diulang-ulang videonya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di dalam grup WA. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.